Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini Pak kami ingin menyampaikan usulan program kerja kami sebagai kelompok KKN Pak di Desa Semangko. Sebelum itu mungkin kami perkenalan dulu Pak karena ini yang lengkapnya Pak. Jadi saya Atika itu sebagai ketua, saya dari jurusan Sastra Inggris dan Fakultas Ilmu Budaya Pak. Selanjutnya wakil ketua saya. Nama saya Fikri Wiranata. Saya dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih. Selanjutnya sekretaris saya. Itu suara storing apa ya? Kenapa Pak? Suara storing itu apa? Suara storing. Suara storing Pak. Itu noise. Nah, itu suara apa ya? Maaf Pak. Oke, selanjutnya sekretaris kelompok kami Pak. Halo. Perkenalkan, nama saya Rifka Ana Nur Adhani. Saya jurusan Ilmu Komunikasi dari jurusan Halo. Halo. Jaringan ini ya? Kayaknya. Halo Bapak. Jaringan bapaknya nih kayaknya. Hilang nomor. Halo Bapak, apa bisa didengar? Halo. Bentar ya. Ya, halo. Halo Bapak. Halo. Ya Pak. Halo. Ya, ini perkenalan dari sekretaris kelompok kami. Saya Rifka Adhani dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kemudian bendahara kelompok kami Pak. Baik, perkenalkan nama saya Bella Andarista dari jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan asal. Kemudian publikasi kami, Ridho. Perkenalkan, nama saya Ridho Hasbullah, Fakultas Pertanian, program studi saya Teknologi Hasil Pertanian. Asal saya dari Kota Bangun. Suaranya kecil betul ya? Oh ya Pak. Iya. Suaranya. Perkenalkan, nama saya Ridho Hasbullah, Fakultas Pertanian, program studi Teknologi Hasil Pertanian. Asal saya Kota Bangun. Kemudian yang terakhir dari dokumentasi, Febri. Perkenalkan, nama saya Febri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan saya Ekonomi Islam. Asal dari Kementerian Pak. Oke. Jadi itulah perkenalan kami ya Pak ya. Untuk diskusi kali ini Pak, kami ingin mengajukan proposal setidaknya mengenai program kerja yang insya Allah akan kami laksanakan selama KKN ini. Berikut adalah rencana proker kami Pak. Sebentar saya sharing. Apakah sudah kelihatan? Oke. Jadi
pertama itu ada proker individu dan proker unggulan atau proker kelompok, Pak. Proker individu ini sendiri yang dikerjakan oleh masing-masing peserta. Jadi yang pertama itu ada kolom literasi budaya dan pariwisata. Itu nanti akan ditampilkan di melalui website yang insya Allah akan dibuatkan untuk Desa Semangko. Kolom literasi budaya ini sendiri isinya ya menampilkan apa saja yang ada di Semangko dan potensi-potensi pariwisata maupun penampilan budayanya, Pak. Kemudian ada pembuatan hand sanitizer. Seperti pada umumnya kan karena COVID-19 kan Pak, jadi ini termasuk juga salah satu pencegahan penularan. Jadi pembuatan hand sanitizer ini sendiri nanti akan kami usahakan untuk dikirimkan di Semangko sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan program kerja tersebut. Kemudian ada video edukasi online mengenai agroforestry. Ini sebenarnya awalnya direncanakan menjadi penyuluhan, Pak. Cuman karena kelihatannya agak sulit untuk mencapai atau menyebarkannya secara luas tanpa kami turun ke sana. Jadi sepertinya video edukasi online mengenai agroforestry dan video edukasi online mengenai cara menghadapi stres selama pandemi maupun video edukasi online mengenai P2L atau pekarangan pangan lestari ini akan kami upload di YouTube sebagai bukti bahwa kami telah melakukan program kerja tersebut, Pak. Itu nantinya akan kami kirim linknya ke Bapak, ke Pak Sekdes, kemudian ke dosen pembimbing lapangan kami, Pak. Kemudian selanjutnya itu ada pengembangan media sosial sendiri. Ini pengembangan media sosial ini lebih menuju terhadap aplikasi seperti karena sekarang kan Pak lagi tren-trennya kan kayak misalkan info Marangkayu atau info Handil. Jadi kami berencana untuk membuatkan seperti mungkin info Semangko yang emang di sana berpusat informasi-informasi mengenai apa yang terjadi, apa yang ada di Semangko, apa yang terjadi di Semangko dan seperti itu, Pak. Itu adalah proker individu. Kemudian ada proker kelompok, Pak. Proker kelompok ini yang nomor 1 dan nomor 2, penyuluhan dan pencegahan COVID-19 dan pembuatan video menu makanan saat itu sendiri. Cara pelaksanaannya sama seperti video edukasi online, di mana kami mengunggahnya di kanal YouTube kami sebagai pembuktian bahwa pembuktian pelaksanaan proker tersebut, Pak. Kemudian ini ada 3 poin ini, Pak. Jadi yang pertama itu ada pembuatan dan pengiriman masker. Jadi selama 3 sampai 4 minggu di awal pengerjaan program kerja itu kami berencana untuk membuat masker dan membuat shield, Pak. Masker ini sendiri kami targetkan untuk anak-anak sekolah dasar karena mereka sudah memulai sekolah. Jadi kami berencana untuk menargetkannya untuk anak-anak itu sendiri dengan mempertimbangkan. Tapi yang target khususnya itu adalah anak SD yang masih kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 karena mereka ini kan lebih rentan terkena penyakit. Kemudian pembuatan face shield itu sendiri kami targetkan untuk seperti yang Bapak bilang kan ada pasar malam dan pasar pagi di Semangko, dan kemungkinan kan pasar pagi akan kembali dibuka dalam bulan ini Bapak bilang kemarin. Jadi untuk sebagai usaha pencegahannya kami ingin membuatkan face shield yang bisa dibagikan kepada para pedagang pasar pagi ataupun pasar malam, Pak. Kemudian ada pembuatan spanduk himbauan J3K karena sekarang ada gerakan J3K, Pak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan. Kami berencana membuat 2-3 spanduk himbauan J3K yang nanti akan kami kirimkan ke Desa Semangko untuk dipasang ya di daerah yang kira-kira banyak aktivitasnya di sana, Pak. Begitu. Masker, face shield, spanduk J3K dan hand sanitizer ini insya Allah kalau tidak ada kendala pada minggu ke-4 atau ke-5
pelaksanaan KKN akan kami kirim ke Semangko, Pak. Kemudian yang terakhir itu adalah pembuatan website desa. Jadi kami menyadari bahwa ketika kami mencari desa Semangko di Google itu tidak banyak yang muncul, Pak. Jadi rencana kami adalah kami ingin membuat bukan website juga sih, Pak, karena website desa itu kalau yang resmi di Indonesia itu harus dibuatkan oleh perangkat desa atau pokoknya pemerintah gitu kan, Pak. Jadi ini lebih ke galeri karena itu dia juga berhubungan di kolom literasi budaya dan pariwisata ini, Pak. Pembuatan website desa ini isinya galeri kayak misalkan sejarah Semangko, visi misi desa Semangko, kemudian struktur pemerintahan desa Semangko dan lain-lain, kegiatan dan fasilitasnya, Pak. Jadi ketika kita mencari di Google misalkan desa Semangko Marangka itu nanti yang muncul itu adalah kegiatannya seperti apa desa Semangko dan lain-lain, Pak. Karena yang ada saat ini di Google itu yang paling banyak muncul hanyalah foto kantor desa Semangko itu sendiri, Pak. Jadi itulah proker kami, proposal ya pengajuan proker kami, Pak. Apakah dari proker ini ada yang menurut Bapak mungkin kurang atau pelaksanaannya harus bagaimana, Pak? Oke, baik. Saya kira dari beberapa proker yang disampaikan tadi, memang ada beberapa yang sifatnya itu harus tatap muka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segala proker, baik dari masker, facial, spanduk, dan hand sanitizer ini, layaknya kalau melaksanakan suatu program itu, tidak hanya penerapan melalui online saja, kalau dari segi waktu dan protokol kesehatan ini mengizinkan. Jadi harapan kami, apa yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa ini juga punya waktu dalam hal ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat kami yang ada di desa. Karena dimanapun masyarakat kami ini tidak semua paham terkait dengan ilmu teknologi, terutama internet, terutama YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita sikapi dalam hal ini ketika kita menjalankan suatu program yang diamanahkan oleh fakultas. Karena kembali kami sampaikan, hampir 50% masyarakat kami ini belum mengenal yang namanya internet. Terutama yang masalah orang tua, belum di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, tapi proker yang disampaikan, yang dipaparkan tadi, ini menjadikan kami untuk bagaimana mengetahui tentang beberapa program yang akan dijalankan ke depannya. Harapan kami yaitu tadi, kalau memang dari segi adik-adik ini punya waktu untuk meluangkan ke Semangko, itu lebih baik menurut saya, karena ketika penerapan penyampaian ilmu itu via online dan bertatap muka itu berbeda, cara penangkapannya, cara penyerapannya juga berbeda. Nah, kalaupun karena ini masih dalam pandemi COVID ini, ya saya kira ada beberapa kelonggaran yang harus kita bijaki, bekerja sama dengan puskesmas, kecamatan. Kalau itu selama untuk kepentingan masyarakat kita. Mungkin ini sebagai masukan dan tambahan yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, khususnya yang melakukan kegiatan menjalankan program khususnya di Desa Semangko. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak, terima kasih. Oh iya, Pak, saya juga mau menyampaikan soal masalah turun lapangan itu, Pak. Jadi baru-baru ini ada teguran lagi dari LP2M. Jadi kemungkinan untuk di waktu yang dekat ini tidak bisa, Pak. Cuman memang kalau ada kesempatan di lain, mungkin di minggu itu pada saat pengiriman dan pembagian itu, insya Allah kalau emang ada kesempatan kami akan mencoba untuk turun ke lapangan sendiri. Iya, artinya gini, protokol kesehatan secara nasional itu harus sama. Tapi kebijakan terhadap pemerintah daerah, baik kabupaten kota itu kan tentu ada acuan-acuan tersendiri yang dijalankan sesuai protokoler yang ada.
Nah, maksud saya demi kelancaran tugas daripada adik-adik ini supaya masyarakat juga mengenal bahwa di tahun 2020 kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa Universitas Unmul ini betul-betul diserap oleh masyarakat kita dan bermanfaat dan berguna. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Baik Pak. Ya, kalau begitu, sebenarnya kami menunggu Sekdes Pak ya. Oke. Bentar Pak. Yang ditunggu masuk siapa ini, Pak Sekdes? Iya Pak. Salam. Ada Sekdes itu kan? Coba, suruh masuk di Zoom meeting gitu. Halo, Assalamualaikum Pak Musmualim. Apa bisa didengar?
Halo? Halo? Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, Assalamualaikum juga Bapak. Ya, Ya, jadi hari ini kami ingin menampilkan proposal, mengajukan proposal kami mengenai program kerja kami, Pak. Jadi sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, Pak, karena ini yang lengkapnya, Pak. Saya Atika sebagai ketua dari Fakultas Ilmu Budaya dan jurusan Sastra Inggris, Pak. Kemudian Fikri, wakil ketuanya, tolong. Perkenalkan, nama saya Fikri Wiranata dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian sekretaris kelompok kami, Pak, Ifka. Perkenalkan, nama saya Rifkana Nur Adhani, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kemudian bendahara kami, Bella. Baik, perkenalkan nama saya Bella Andarista dari jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan asal Samarinda. Terima kasih. Kemudian publikasi kami, Rido. Maaf sebelumnya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ridho Hasbullah, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, asal saya Kota Bangun. Terima kasih. Kemudian Febri, dokumentasi kami. Perkenalkan, nama saya Febri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam, asal dari Kemenjanggut, Pak. Ya, jadi itulah kelompok lengkap kami, Pak. Selanjutnya, kami akan menampilkan pengajuan proposal program kerja kami, Pak. Apakah sudah kelihatan? oke. Nah, jadi yang pertama itu, Pak, ada proker individu. Di dalam proker individu ini akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota. Karena kami juga harus menjaga jarak, jadi kemungkinan kami individu gitu kan, Pak, agennya. Jadi yang pertama itu ada kolom literasi atau budaya dan pariwisata. Itu nanti akan ditampilkan di website desa yang insya Allah akan kami buat sebagai kelompok, Pak. Ini menampilkan bagaimana budaya-budaya Semangko dalam artian apa yang ada di sana dan potensi-potensi pariwisatanya, Pak. Kemudian ada pembuatan hand sanitizer. Pembuatan hand sanitizer ini Pembuatan hand sanitizer ini sendiri nanti hasilnya akan dikirimkan ke Desa Semangko, Pak. Kemudian ada video edukasi online. Ada 3 video edukasi online, Pak. Yang pertama mengenai agroforestry, yang kedua mengenai cara menghadapi stres selama pandemi, yang ketiga mengenai P2L atau pekarangan pangan lestari. Video edukasi online ini pelaksanaannya adalah dengan cara mengunggahnya ke kanal YouTube kami nanti, Pak. Kemudian linknya akan kami kirim ke Pak Kades dan ke Pak Sekdes dan juga ke Ibu DPL kami, Desa Pembimbing Lapangan kami, Pak. Kemudian pengembangan media sosial desa ini sendiri, ini itu adalah seperti akun-akun Instagram seperti Info Samarinda, Info Kukar, Info Marangkayu, dan lain seperti itu, Pak. Kami berencana untuk membuatkan Desa Semangko media sosial yang emang khusus untuk informasi yang berpusat di Semangko itu sendiri, Pak. Itu adalah program individu kami, Pak. Kemudian yang kami usulkan untuk program kerja kelompok kami itu sendiri adalah ada ini, Pak. Yang pertama itu penyuluhan dan pencegahan COVID-19 dan pembuatan video menu makanan saat ini sendiri. Cara pelaksanaannya sama seperti video edukasi online. Jadi kami akan menguploadnya di YouTube sebagai pelaksanaannya dan linknya nanti akan kami kirimkan ke Bapak.
Kemudian yang 3 ini Pak, mungkin ini adalah proker utama kami di tersebut. Yang pertama itu adalah pembuatan dan pengiriman masker. Pembuatan masker ini sendiri kami targetkan untuk anak-anak SD yang saat ini baru mulai bersekolah Pak. Tapi target khususnya itu adalah yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 karena mereka yang lebih rentan untuk terjangkit penyakit Pak. Kemudian pembuatan face shield karena kami mendengar dari Pak Kepala Desa sendiri bahwa ada pasar pagi dan pasar malam di Semangko, dan pasar paginya insya Allah akan mulai dioperasikan lagi bulan ini. Kami berencana untuk membuat face shield untuk para pedagang pasar pagi maupun pasar malamnya Pak. Kemudian yang kelima itu adalah pembuatan spanduk himbauan G3K. Ada gerakan G3K akhir-akhir ini Pak, yaitu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan. Itu akan kami desain dan kami cetak mungkin 2-3 spanduk. Akan dikirimkan ke Semangko nantinya untuk dipasang Pak. Jadi masker, face shield, spanduk G3K, dan hand sanitizer ini sendiri akan kami kirimkan ke Desa Semangko mungkin sekitar minggu keempat atau minggu kelima pelaksanaan KKN ini Pak. Kemudian yang terakhir itu adalah pembuatan website desa. Kami ingin memunculkan Semangko di Google Pak. Jadi kami berencana untuk membuat website desa yang mengenalkan sejarah Semangko, visi misi Semangko. Tapi ini lebih ke galeri karena akan lebih banyak foto sehingga orang-orang yang mencari desa Semangko itu mengetahui apa saja fasilitasnya, struktur pemerintahannya, dan lain seperti itu Pak. Nah jadi itu adalah proker kami Pak. Apakah dari Bapak ada saran, usulan, atau mungkin ada yang kurang atau ingin yang ditambahkan, Pak? Mungkin saya bisa kasih masukan aja sih. Iya, Pak. Berkaitan dengan website desa, kebetulan di Semangko sebenarnya sudah ada website, dan itu pun sepertinya gratis dari Kemendagri. Kemarin kami diberikan gratis. Website desa itu apakah masih sudah aktif Pak? Untuk website desa sendiri sebenarnya aktif, cuman kurang diupdate aja. Karena dari sekian lama website tersebut hanya awal-awalnya saja yang pernah kami update berita tentang kegiatan ibu-ibu gitu. Karena sampai sekarang ini kami sih banyak main di FB aja, di Facebook aja untuk update kegiatan Semangko Desa. Oh begitu Pak. Apa kami yang mahasiswa ini kira-kira mungkin bisa tidak Pak? Mungkin nanti tinggal kalau kami sih kepengen nggak usah mungkin terlalu banyak website nanti kalau misalnya bikin lagi. Kalau saya sih cenderung website yang sudah ada itu minta dikembangkan, mungkin diajarkan mungkin dari teman-teman yang staff yang lain untuk dikembangkan websitenya, cara ngupdate, kemudian yang agak susah nih membuat narasi berita gitu nah. Oh, yang baik. Agak-agak gitu aja sih. Oke Pak, baik. Oke, pembuatan desa lebih aktif. Jadi mungkin nanti kami bisa meminta aksesnya mungkin Pak untuk website desanya agar kami bisa membuat video mungkin seperti tutorial bagaimana cara mengupdate dan juga mengupdate hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan mungkin Pak yang lalu-lalu. Ya. Selain itu apa ada yang ingin ditambahkan Pak?
Oke. Tadi untuk himbauan J3K itu tadi apa ya? J3K itu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan, Pak. Oke. Halo? Kalau yang lain sih untuk proker-proker sih saya mungkin setuju aja. Oke, Pak. Pak Kepala Desa, apa ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Sebelum mungkin Ya, untuk sebagai website tadi itu, karena penyampaian dari Pak Sekdes kan memang Semanggo ini sudah aktif, namun untuk mengupload beberapa kegiatan ini kan perlu semacam, ya kalaupun dari adik-adik mahasiswa ini untuk melakukan update kegiatan terkait dengan potensi-potensi yang ada, ataupun kegiatan yang ada di Semanggo ini, yaitu kalau memang dari sisi waktu kita memang ada, bagusnya kita kerja sama-sama di kantor nanti, bagaimana mengupload kegiatan ataupun potensi-potensi supaya orang dari luar juga bisa melihat dari website yang ada di desa. Harapannya itu aja. Mudah-mudahan adik-adik kita ini yang melakukan program kegiatan melalui fakultas yang ditempatkan di Semanggo ini bisa membantu kami dalam hal ini memberikan suatu masukan terkait website ini seperti apa, dan supaya teman-teman kita di sini ataupun rekan-rekan kerja yang ada di kantor ini juga bisa berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa ini. Baik, Pak. Nanti insya Allah seperti yang saya bilang, kalau emang ada waktu dan kesempatan, insya Allah kami akan mencoba ke sana, Pak. Sementara itu mungkin kami akan mencari solusi sebagaimana mungkin untuk memenuhi permintaan tersebut, Pak. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah mau habis, Pak. Sekian dulu. Terima kasih banyak, Pak, telah mengeluangkan waktunya bersama kami. Dan semoga pelaksanaan KKN ini lancar, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Nah, ada yang paling objek